Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Rustadi Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pengantar ekonomi makro. Materi yang pertama itu tentang cara bagaimana menentukan kesimpulan simultan, dan yang kedua itu tentang pasar uang. Oke, baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana cara menentukan kesimpulan simultan. Nah, untuk menentukan kesimpulan simultan, kita perlu tahu terlebih dahulu keseimbangan pendapatan di pasar barang dan juga keseimbangan pendapatan di pasar uang. Untuk lebih jelasnya, saya menggunakan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya bisa teman-teman lihat ya. Di situ ada data mengenai pasar produksi atau pasar barang, dan juga ada data mengenai pasar uang. Langsung saja kita masuk ke bagaimana cara menentukan keseimbangan pendapatan di pasar produksi atau pasar barang. Untuk menentukannya, kita harus melewati 4 langkah, yaitu kuadran 1 sampai kuadran 4. Baiklah, kalau begitu kita masuk kuadran 1 ya. Di kuadran 1, kita akan mencari nilai I dan I plus G dengan menggunakan fungsi I plus G. Untuk perhitungannya, teman-teman bisa lihat ya. Setelah kuadran 1 selesai, maka kita lanjut ke kuadran 2, di mana jika I plus G yang kita dapatkan di kuadran 1 sama dengan 250, maka S plus T-nya juga 250. Dan jika I plus G-nya 0, maka fungsi S plus T-nya juga 0. Selanjutnya untuk kuadran 3, kita akan menggunakan fungsi S plus T. Tetapi kita misalkan di sini T-nya itu sama dengan 0 karena kita mencari keseimbangan pasar barang sebelum pajak. Nah, setelah itu kita masukkan S plus T yang kita dapat dari kuadran 2, yaitu 250, ke dalam fungsi. Menjadi 250 sama dengan minus 50 ditambah 0,25Y. Setelah itu substitusikan dan mendapatkan nilai Y sebesar 1200. Setelah itu kita misalkan juga S plus T-nya sama dengan 0. Menjadi 0 sama dengan minus 50 ditambah 0,25Y. Kemudian substitusikan, mendapatkan nilai Y sebesar 200. Selanjutnya untuk kuadran 4, kita menggunakan rumus S plus T sama dengan I plus G. Kita masukkan fungsi S plus T-nya dan juga I plus G-nya. Ingat ya, T-nya itu 0 karena kita menghitung yang sebelum pajak. Nah, dengan perhitungan yang seperti ada di layar, didapatkan nilai fungsi Y. Y sama dengan 1200 minus 80I. Setelah kita mengetahui fungsi Y-nya atau mendapatkan fungsi Y-nya, maka kita akan mencari nilai I dengan nilai Y yang kita dapatkan di kuadran 3. Perhitungannya seperti di layar ya. Dengan Y 1200, maka kita dapatkan nilai I sama dengan 0. Dengan Y 200, kita dapatkan nilai I sebesar 12,5. Selanjutnya, kita akan membahas yang sudah pajak. Untuk kuadran 1 dan 2, itu sama saja dengan yang sebelum pajak. Jadi, kita langsung masuk ke kuadran 3. Kuadran 3 ini pun tidak terlalu berbeda jauh, hanya saja pada kuadran 3 ini kita masukkan pajak yang ada di soal, sehingga mendapatkan nilai Y sebesar 750. Kemudian pada saat S plus T-nya kita misalkan sama dengan 0, akan didapatkan nilai Y sebesar 125. Setelah itu kita lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4-nya pun sama seperti yang sebelum pajak, hanya saja pada kuadran 4 ini kita masukkan pajak yang ada dalam soal, sehingga mendapatkan fungsi Y, yaitu Y sama dengan 750 minus 50I. Setelah kita mendapatkan fungsinya, maka kita akan mencari nilai I dengan Y yang kita dapatkan di kuadran 3.
kita masukkan Y-nya ke dalam fungsi, yaitu menjadi 750 sama dengan 750i minus 50i. Kemudian substitusikan, mendapatkan nilai I sama dengan 0. Dan pada saat Y-nya 125, kita mendapatkan nilai I sebesar 12,5. Kita sudah menyelesaikan langkah pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan keseimbangan pendapatan di pasar uang. Langkah-langkahnya sama, yaitu melewati kuadran 1 sampai kuadran 4. Kita mulai dari kuadran 1 ya. Untuk kuadran 1, kita akan menggunakan fungsi MA, yaitu MA sama dengan 150 minus 100i. Pertama-tama kita misalkan dulu MA sama dengan 0. Menjadi 0 sama dengan 150 minus 100i. Kemudian substitusikan dan mendapatkan nilai I sebesar 1,5. Setelah itu, kita misalkan I-nya sama dengan 0. Maka menjadi MA sama dengan 150 minus 100 dikali 0. Dan mendapatkan hasil sebesar 150. Kemudian kita lanjut ke kuadran yang kedua. Kuadran kedua rumusnya yaitu MS sama dengan MT plus MA. Kita masukkan MS dan MA-nya. Kemudian substitusikan dan mendapatkan nilai MT sebesar 150. Jika MA sama dengan 0, maka MT sama dengan 300. Nah, selanjutnya kuadran ketiga. Dalam kuadran ketiga, kita akan memasukkan nilai MT yang sudah kita dapatkan di kuadran 2, yaitu 150 dan 300, ke dalam fungsi MT-nya. Menjadi 150 sama dengan 0,4Y, kemudian disubstitusikan mendapatkan nilainya sebesar 375. Dan pada saat MT-nya itu 300, menjadi 300 sama dengan 0,4Y, kemudian substitusikan mendapatkan nilainya sebesar 750. Kemudian kita lanjut ke kuadran keempat. Rumusnya yaitu MS sama dengan MT plus MA. 300 itu MS-nya ya. MT itu kalau dijabarin jadi K dikali Y. MA itu menjadi MO minus M dikali I. Dengan perhitungan tersebut didapatkan fungsi Y sama dengan 375 plus 250i. Setelah kita mendapatkan fungsi tersebut, kita hitung nilai I-nya menggunakan Y yang sudah kita dapatkan di kuadran 3. Pada saat Y-nya 375, kita mendapatkan nilai I 0. Dan pada saat Y-nya 250, kita mendapatkan nilai I 1,5. Nah, sekarang kita asumsikan ada penambahan uang yang beredar sebesar 100. Sehingga MS yang sebelumnya 300 sekarang menjadi 400. Untuk kuadran 1 sama persis seperti yang sebelum ada penambahan uang sebesar 100. Kuadran 2 sampai 4-nya pun tidak terlalu berbeda jauh. Tapi kita hanya mengganti MS yang tadinya 300 menjadi 400. Untuk perhitungannya, teman-teman bisa lihat ya di layar. Nah, sekarang kita masuk ke cara bagaimana menentukan keseimbangan umum antara pasar barang dan pasar uang sebelum pajak. Fungsi rumusnya yaitu IS sama dengan LM. IS didapatkan dari kuadran 4 di pasar barang sebelum pajak. Kemudian LM didapatkan dari kuadran 4
di pasar uang setelah ada penambahan uang 100. Dengan begitu didapatkan nilai I sebesar 1,74 sekian. Setelah itu nilai tersebut kita masukkan ke dalam fungsi S dan LM dan mendapatkan Y sebesar 1060,60. Nah, untuk menggambar keseimbangan umumnya, kita perlu memisalkan nilai Y dan nilai I pada fungsi IS dan fungsi LM menjadi 0. Pertama-tama fungsi IS dulu ya. Pada saat Y-nya sama dengan 0, kita mendapatkan nilai I sebesar 15. Dan pada saat I-nya sama dengan 0, kita mendapatkan Y sebesar 1200. Sekarang fungsi LM-nya. Pada saat Y-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai I sebesar minus 2,5. Dan pada saat I-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan Y sebesar 625. Nah, sekarang keseimbangan umum setelah pajak. Rumusnya sama, yaitu IS sama dengan LM, tetapi IS-nya kita ambil dari kuadran 4, pasar barang setelah pajak. Kemudian LM-nya kita ambil dari kuadran 4, pasar uang sebelum ada penambahan uang yang beredar. Dengan begitu didapatkan nilai I sebesar 1,25. Dan setelah kita dapatkan nilai I-nya, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi S dan fungsi LM-nya dan mendapatkan Y sebesar 687,5. Nah, untuk menggambar keseimbangan umumnya, caranya sama seperti tadi. Kita harus memisahkan nilai Y dan nilai I pada fungsi S dan LM menjadi 0. Untuk fungsi S, ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan I sebesar 15. Dan pada saat I-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai Y sebesar 750. Untuk fungsi LM-nya, pada saat maksudnya Y, pada saat Y sama dengan 0, kita dapatkan I sebesar minus 1,5. Dan pada saat I sama dengan 0, kita dapatkan Y sebesar 375. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat ke kurva keseimbangan simultan ini. Jadi, keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang sebelum pajak berada di nilai I sebesar 1,74 sekian dan di pendapatan sebesar 1060,60. Sedangkan keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang setelah pajak berada di I atau tingkat bunga 1,25 dan pendapatan 687,5. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pasar uang. Apa sih sebenarnya pasar uang itu? Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan uang dengan penawaran uang, di mana permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan penawaran uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Nah, menurut Keynes,
permintaan uang bersumber pada 3 motif kebutuhan. Motif pertama itu untuk kebutuhan transaksi. Nah, permintaan uang untuk kebutuhan transaksi ditentukan oleh volume dan juga tingkat harga umum. Motif yang kedua yaitu permintaan uang untuk kebutuhan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk berjaga-jaga relatif kecil dan biasanya diabaikan dalam analisis. Yang terakhir yaitu untuk kebutuhan spekulasi. Permintaan uang untuk spekulasi adalah permintaan uang untuk memperoleh keuntungan dengan berspekulasi di pasar obligasi atau surat berharga. Apabila diperkirakan harga obligasi naik di waktu yang akan datang, maka orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya pada saat ini. Apabila diperkirakan harga obligasi turun di waktu yang akan datang, maka orang akan menjual obligasi untuk memegang uang tunai pada saat ini. Selanjutnya ada hubungan antara tingkat bunga dan harga obligasi. Yang pertama, apabila harga obligasi naik, berarti tingkat bunga turun. Yang kedua, apabila harga obligasi turun, maka tingkat bunga akan naik. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antara harga obligasi dan tingkat bunga, teman-teman bisa melihat grafik berikut ini. Di grafik tersebut dapat kita lihat pada saat harga obligasi berada di tingkat P2, maka tingkat bunganya berada di R2. Tetapi pada saat harga obligasi berada di tingkat P1 lebih tinggi dari P2, maka tingkat bunganya lebih rendah dari pada saat harga obligasi berada di tingkat P2. Itu dia teman-teman sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai cara menentukan keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang, dan juga mengenai pasar uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.